Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herunisa, NIM 2303024, kelas RMIKA. Di sini saya akan menjelaskan beberapa diagram yang saya buat. Yang pertama di sini ada use case. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan atau interaksi antara pengguna dengan fungsi-fungsi utama dari sebuah sistem. Diagram ini menampilkan bagaimana sistem digunakan dari sudut pandang pengguna, bukan dari segi teknis atau alur program. Untuk di sini alurnya, pertama di sini pasien melakukan registrasi melalui mobile JKN, dan kedua mengambil nomor antrian, dan autentikasi pasien atau fingerprint. Dan pasien menuju ke poli melakukan pemeriksaan dan permintaan pemeriksaan penunjang jika pasien membutuhkannya. Dan pasien menuju kasir, dan yang terakhir di sini pasien pulang. Yang kedua di sini ada sequence. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya, objek-objek yang berhubungan dengan perjalanannya. Proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Sequence diagram rumah sakit menggambarkan alur interaksi pasien dengan berbagai unit dan sistem rumah sakit dari pendaftaran hingga pembayaran atau klaim asuransi. Pasien adalah pihak eksternal yang datang pertama kali untuk mendapatkan layanan medis. Setelah itu, pasien berinteraksi dengan TPP atau petugas pendaftaran atau administrasi, yang bertugas mencatat data pasien dan menentukan jenis layanan yang diperlukan, apakah rawat jalan, rawat inap, atau IGD. Untuk pasien rawat jalan, data diteruskan ke rawat jalan dan selanjutnya ke poli, yang bertugas mengatur giliran pasien dan meneruskan pasien ke dokter untuk pemeriksaan. Jika diperlukan, poli juga dapat mengirim pasien ke lab atau radiologi untuk pemeriksaan penunjang, dan hasil pemeriksaan dikembalikan ke poli atau ke dokter. Pasien rawat inap pertama-tama ditempatkan di kamar sebelum diperiksa oleh dokter, sementara pasien IGD langsung diteruskan ke dokter karena sifatnya kasus darurat. Dokter berperan utama dalam pemeriksaan pasien, mencatat diagnosa, melakukan tindakan, dan membuat resep. Kemudian menyiapkan obat sesuai resep dokter, sedangkan lab dan radiologi menyiapkan hasil pemeriksaan sesuai permintaan dokter atau unit layanan terkait. Setelah seluruh proses medis selesai, pasien menuju pembayaran untuk menyelesaikan administrasi biaya layanan. Jika pasien menggunakan asuransi, pembayaran akan berinteraksi dengan asuransi untuk klaim, dan konfirmasi klaim dikirim kembali ke sistem pembayarannya. Yang ketiga di sini ada diagram konteks. Diagram konteks adalah gambaran paling umum atau tingkat paling tinggi dari sistem, menunjukkan hubungan antara sistem dengan entitas luar, aktor eksternal seperti pasien, dokter, petugas, apotik, dan lain-lain. Diagram konteks tersebut menunjukkan bagaimana sistem informasi rumah sakit menjadi pusat pengolahan data yang terhubung dengan berbagai unit pelayanan dan manajemen di rumah sakit.
SIRS menjadi media pertukaran data antara setiap unit sehingga seluruh proses administrasi pelayanan medis dan pelaporan dapat berjalan secara terintegrasi. Di sini yang pertama ada kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit menerima berbagai laporan yang dihasilkan oleh SIRS. Laporan yang diterima berupa laporan data pasien, laporan kunjungan, laporan tindakan, laporan diagnosa, laporan obat, serta laporan pembayaran. Seluruh informasi ini digunakan untuk pengawasan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan strategis dalam manajemen rumah sakit. Kedua, di sini ada admin. Admin merupakan unit yang memasukkan sebagian besar data dasar ke dalam SIRS. Data yang mereka input meliputi data petugas, data dokter, data poliklinik, data diagnosa, data tindakan, hasil pemeriksaan, dan data ruang rawat inap. Setelah data diproses oleh sistem, admin menerima keluhan berupa laporan data petugas, laporan dokter, laporan poliklinik, laporan diagnosa, tindakan, laporan hasil pemeriksaan, hingga laporan ruang rawat inap untuk keperluan administrasi dan pelaporan internal. Ketiga, di sini ada rekam medis atau tempat penerimaan pasien. Bagian rekam medis memasukkan data pasien, data kunjungan ke dalam SIRS. Data ini menjadi dasar untuk seluruh proses pelayanan medis. Setelah informasi tersebut diproses, SIRS menghasilkan laporan data pasien dan laporan kunjungan yang digunakan oleh bagian rekam medis dalam proses dokumentasi dan pelaporan rekam medis pasien. Keempat, di sini ada poliklinik. Poliklinik mengirim data diagnosa, data tindakan, dan slip rujukan ke dalam SIRS. Informasi tersebut kemudian diproses dan dikembalikan dalam bentuk laporan diagnosa serta laporan tindakan untuk digunakan dalam evaluasi pelayanan rawat jalan. Kelima, ada poliklinik KIA. Poliklinik KIA berinteraksi dengan SIRS melalui penginputan data dan diagnosa pemeriksaan ibu dan anak. Data yang mereka kirim menjadi dasar penyusunan laporan pelayanan KIA yang diolah oleh sistem. 6, ada kepegawaian. Bagian kepegawaian memasukkan data pegawai ke dalam SIRS. Data ini kemudian menghasilkan laporan data pegawai yang dipergunakan untuk pengolahan sumber daya manusia di rumah sakit. Ketujuh, ada apotik. Apotik menginput data obat, data pemakaian obat, dan permintaan obat ke dalam sistem. SIRS mengembalikan laporan obat, laporan pemakaian obat, dan laporan permintaan obat yang menjadi dasar pengelolaan logistik farmasi dan ketersediaan obat. 8, ada pelayanan ibu bersalin. Unit ini memasukkan data ibu bersalin ke dalam SIRS. Dari data tersebut, SIRS menghasilkan laporan ibu bersalin dan slip rujukan yang diperlukan dalam proses pelayanan maternal dan tindak lanjut medis. 9, di sini ada instalasi gawat darurat atau IGD. IGD memberikan data pasien gawat darurat kepada SIRS. Sistem kemudian mengolah data tersebut dan memberikan laporan riwayat pasien IGD yang membantu proses pelayanan lanjutan, baik kembali ke IGD maupun ke unit lain seperti rawat inap. 10, ada rawat inap. Unit rawat inap memberikan data pasien rawat inap kepada SIRS. Sistem kemudian mengolah dan mengembalikan laporan pasien rawat inap yang digunakan untuk pelaporan pelayanan harian hingga evaluasi pelayanan rawat inap. 11, sini ada lab. Lab memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam SIRS. Hasil pemeriksaan tersebut diolah oleh sistem dan dikembalikan dalam bentuk laporan untuk digunakan dokter
dan perawat sebagai dasar pengembalian keputusan medis. Keempat, di sini ada diagram alur data atau DAD. DAD level 0 atau biasa disebut diagram dekomposisi adalah pengembangan dari diagram konteks yang menampilkan proses-proses utama di dalam sistem serta alur data antar proses, berfungsi menjelaskan bagaimana data bergerak di dalam sistem dan menunjukkan proses-proses penting dan aliran informasi antar proses. Diagram ini menggambarkan alur utama pelayanan pasien di rumah sakit, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan. Alur ini menunjukkan bagaimana data pasien diproses secara terintegrasi yang terunik untuk mendukung pelayanan administrasi yang efektif. Pertama, di sini ada bagian pendaftaran. Pasien yang datang ke tempat penerimaan pasien menyerahkan data identitas dan tujuan kunjungan. Data tersebut dicatat pada tahap pendaftaran untuk memvalidasi identitas pasien dan tujuan kunjungan. Kedua, di sini ada pemeriksaan. Pasien menjalani pemeriksaan di unit pelayanan seperti poliklinik, IGD, atau lab. Hasil pemeriksaan menghasilkan data diagnosa dan tindakan yang diperlukan. Ketiga, perawatan pasien. Jika pasien memerlukan rawat inap, data diagnosa dan tindakan diteruskan ke unit perawatan. Pada tahap ini dibuat berkas rekam medis rawat inap yang menjadi catatan resmi untuk perawatan pasien selama berada di rumah sakit. 4. Proses bagian apotik. Unit apotik mengelola permintaan dan pemakaian obat dari berbagai unit pelayanan. Data ini digunakan untuk memastikan ketersediaan obat dan akurasi pemakaian selama perawatan pasien. 5. Pelaporan. Semua data dari pendaftaran, pemeriksaan, perawatan, dan apotek dikumpulkan untuk menghasilkan laporan terkait pasien, kunjungan, diagnosa, tindakan, dan obat. Laporan ini kemudian diserahkan kepada kepala rumah sakit sebagai dasar pengembalian keputusan manajemen. Kelima, di sini ada kamus data. Kamus data adalah sebuah dokumen atau tabel yang berisi daftar lengkap mengenai seluruh data yang digunakan dalam suatu sistem informasi. Di dalam kamus data dijelaskan arti data, sumber data, dan tujuan penggunaan data, format data, tipe data, serta hubungan data dengan proses yang ada dalam sistem. Pertama, di sini pasien. Atributnya di sini ada nomor rekam medis, nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, golongan darah, alamat, nomor HP, email, status perkawinan, pekerjaan, agama, nama penanggung jawab, nomor HP penanggung jawab, hubungan penanggung jawab, jenis pembayaran. Kedua, di sini ada kepegawaian, ada kode kepegawaian, nama, profesi, nomor HP. Ketiga, ruangan. Nama atribut yang digunakan di sini ada kode ruangan, nama ruangan, tarif. 4. Diagnosa. Atributnya kode diagnosa dan nama diagnosa. 5. Tindakan. Atribut digunakan kode tindakan, nama tindakan. 6. Obat. Atributnya ada kode obat dan nama obat. 7. TPP, ada kode TPP, nomor rekam medis, tanggal masuk, keluhan, kode ruangan, kode kepegawaian. 8. Pelayanan rawat jalan, ada kode rawat jalan, nomor rekam medis, anamnesa, pemeriksaan fisik, kode diagnosa utama, kode diagnosa sekunder, kode tindakan, kode obat, dan rujukan.
9. Pelayanan rawat inap. Untuk atributnya ada kode rawat inap, nomor rekam medis, tanggal keluar, anamnesa, pemeriksaan fisik, kode diagnosa utama, kode diagnosa sekunder, kode tindakan, kode obat, cara pulang. 10. Ada pelayanan unit gawat darurat. Atributnya ada kode unit gawat darurat, nomor rekam medis, triase status, anamnesa, skala nyeri, tanggal keluar, kode diagnosa utama, kode diagnosa sekunder, kode tindakan, kode obat, cara pulang. 11. Ada unit penunjang. Untuk atributnya ada kode penunjang, nomor rekam medis, tanggal pemeriksaan, kode ruangan, jenis pemeriksaan, hasil pemeriksaan. 12. Ruang operasi. Di sini ada kode operasi, nomor rekam medis, nama diagnosa, kode kepegawaian, nama DPJP, kode ruangan, tanggal operasi, jam mulai operasi, jam selesai operasi, kode tindakan, kode obat, dan keterangan operasi. 13. Di sini ada perawatan intensif, ada kode perawatan intensif, nomor rekam medis, kode diagnosa, kode ruangan, keterangan perawatan, tanggal masuk, nama DPJP, kode tindakan, kode kepegawaian, kode obat, tanggal keluar, cara pulang. 14. Ada apotik. Untuk atributnya ada kode apotik, nomor rekam medis, tanggal, kode obat, nama DPJP. 15. Ada kasir. Untuk atributnya ada kode kasir, nomor rekam medis, nama ruangan, tanggal, jenis pelayanan, dan tarif. Yang keenam di sini ada Entity Relation Diagram atau ERD. ERD adalah sebuah model data konseptual berupa notasi grafis yang digunakan untuk merancang struktur basis data atau database ERD secara visual. Di sini yang pertama ada pasien. Entitas pasien berisi identitas dasar pasien yang menjadi pusat dari seluruh alur pelayanan rumah sakit. Atribut seperti nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, agama, status pernikahan, serta data penanggung jawab digunakan untuk mengidentifikasi pasien secara lengkap. Data-data pada entitas pasien digunakan sebagai acuan utama dalam seluruh proses pelayanan, mulai dari pendaftaran pelayanan medis hingga proses administrasi dan pembayaran. 2. Ada kepegawaian. Entitas kepegawaian menyimpan data seluruh pegawai yang terlibat dalam pelayanan rumah sakit, baik tenaga medis maupun non-medis. Atribut yang terdapat dalam entitas ini digunakan untuk mengidentifikasi petugas yang memberikan pelayanan kepada pasien. Data kepegawaian berperan penting dalam pencatatan aktivitas pelayanan dan pertanggungjawaban pelayanan medis. 3. Ruangan. Entitas ruangan digunakan untuk mencatat data ruang pelayanan yang tersedia di rumah sakit. Atribut pada entitas ini memberikan informasi mengenai jenis dan fungsi ruangan yang digunakan dalam proses pelayanan pasien. Data ruangan mendukung pengelolaan penggunaan ruang pada pelayanan rawat inap, perawatan intensif, maupun tindakan medis lainnya. 4. Diagnosa. Entitas diagnosa berisi informasi mengenai hasil penilaian klinis terhadap kondisi pasien. Atribut seperti kode diagnosa dan nama diagnosa digunakan untuk
mencatat penyakit atau kondisi medis pasien. Data diagnosa menjadi dasar dalam penentuan tindakan medis, pemberian obat, serta pencatatan rekam medis pasien. 5. Tindakan. Entitas tindakan mencatat prosedur medis yang diberikan kepada pasien berdasarkan diagnosa yang telah ditetapkan. Atribut pada entitas ini digunakan untuk menggambarkan jenis tindakan medis yang dilakukan. Data tindakan berfungsi sebagai dokumentasi pelayanan medis dan dasar perhitungan biaya pelayanan. 6. Obat. Entitas obat menyimpan informasi mengenai obat-obatan yang digunakan dalam proses pengobatan pasien. Atribut pada entitas ini mencakup data obat yang diperlukan untuk mendukung terapi pasien. Data obat berperan penting dalam pengelolaan persediaan farmasi dan pelayanan pengobatan. TPP. Entitas TPP bertugas mengelola proses pendaftaran awal pasien. Atribut pada entitas ini digunakan untuk mencatat waktu kedatangan pasien, jenis pelayanan yang dibutuhkan, serta petugas yang melayani. Informasi TPP memastikan pasien diarahkan ke unit pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. 8. Rawat jalan. Entitas rawat jalan mencatat seluruh aktivitas pelayanan pasien yang tidak memerlukan perawatan inap. Atribut yang memiliki digunakan untuk mendokumentasikan kunjungan pasien, keluhan, diagnosa awal, serta status pelayanan. Data rawat jalan menggambarkan riwayat pemeriksaan pasien selama mendapatkan layanan rawat jalan. 9. Rawat inap. Entitas rawat inap digunakan untuk mencatat pelayanan pasien yang memerlukan perawatan lanjutan dengan menginap di rumah sakit. Atribut pada entitas ini mencatat informasi masuk dan keluar pasien, diagnosa, serta status perawatan. Data rawat inap memantau kondisi pasien selama masa perawatan. 10. UGD. Entitas UGD mencatat pelayanan pasien dengan kondisi darurat. Atribut yang terdapat pada entitas ini digunakan untuk menggambarkan kondisi awal pasien, tindakan darurat yang diberikan, serta penanganan medis awal. Data UGD menjadi dasar penentuan pelayanan lanjutan bagi pasien. 11. Unit penunjang. Entitas unit penunjang mencatat pelayanan penunjang medis yang mendukung penegakan diagnosa dan tindakan medis. Atribut pada entitas ini digunakan untuk mendokumentasikan pemeriksaan penunjang yang dilakukan terhadap pasien. Data unit penunjang membantu dokter dalam menentukan diagnosa dan rencana perawatan. 12. Ruang operasi. Entitas ruang operasi digunakan untuk mencatat pelayanan tindakan pembedahan. Atribut yang dimiliki menggambarkan penggunaan ruang operasi dan tindakan medis yang dilakukan. Data ini berfungsi sebagai dokumentasi pelayanan bedah yang diberikan kepada pasien. 13. Perawatan intensif. Entitas perawatan intensif mencatat pelayanan pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan pemantauan ketat. Atribut pada entitas ini digunakan untuk mendokumentasikan proses perawatan intensif yang diterima pasien. Data perawatan intensif mendukung pengawasan kondisi pasien secara berkelanjutan. 14. Apotik. Entitas apotik mencatat pelayanan pemberian obat kepada pasien. Atribut pada entitas ini digunakan untuk mendokumentasikan obat yang diberikan berdasarkan resep dokter. Data apotek berperan dalam pengelolaan distribusi obat dan pencatatan biaya farmasi. 15. Kasir. Entitas kasir mencatat proses pembayaran seluruh pelayanan yang diterima pasien. Atribut pada entitas ini digunakan untuk mencatat total biaya, metode pembayaran, dan status pembayaran. Data kasir menjadi tahap
akhir dalam alur pelayanan administrasi pasien. Saya akan menjelaskan formulir yang telah saya buat berdasarkan ERD sebelumnya. Di sini saya akan coba jalankan formulirnya. Pada tampilan utamanya ini ada backgroundnya, dan di sini kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Saya akan masukkan passwordnya. Untuk entitas utama di sini ada pasien, kepegawaian, keuangan, diagnosa, tindakan, obat. Untuk entitas sebelah sini di sini ada DPP, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, UGD, operasi, ruang intensif, unit penunjang, apotek, dan kasir. Ini tampilan untuk formulir pasien. Di sini ada nomor medis, nama, nik, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, pekerjaan, agama, nama penanggung jawab, nomor HP penanggung jawab, hubungan penanggung jawab, jenis pembayaran, jenis kelamin, golongan darah, status perkawinan. Untuk formulir kepegawaian ada kode kepegawaian, nama, profesi, nomor HP. Form ruangan di sini ada kode ruangan, nama ruangan, dan tarifnya. Lanjut, formulir diagnosa di sini ada kode diagnosa dan nama diagnosa. Untuk formulir tindakan di sini ada kode tindakan dan nama tindakan. Dan formulir obat di sini ada kode obat dan nama obat. Kita ke entitas setelahnya. Di sini yang pertama ada TPP. Di sini ada kode TPP, nomor medis, nama, jenis kelamin, tanggal masuk, kode kepegawaian, nama, jenis pembayaran. Formulir selanjutnya adalah formulir pelayanan rawat jalan. Di sini ada kode rawat jalan, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, nama ruangan, anamnesa, pemeriksaan fisik, nama obat, kode obat, nama DPJP, dan apakah pasien dirujuk atau tidak dirujuk. Ada tanggal masuk, nama diagnosa utama, kode diagnosa utama, nama diagnosa sekunder, kode diagnosa sekunder, nama tindakan, kode tindakan. Untuk pelayanan rawat inap, di sini ada kode rawat inap, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tanggal masuk, tanggal keluar, anamnesa, pemeriksaan fisik, nama ruangan, nama DPJP, cara pulang, nama diagnosa utama, kode diagnosa sekunder, nama tindakan, kode tindakan, nama obat, dan kode obat. Untuk pelayanan unit gawat darurat di sini ada kode unit gawat darurat, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, triase status, anamnesa, skala nyeri, tanggal masuk, tanggal keluar, nama diagnosa utama, kode diagnosa utama, nama diagnosa sekunder, kode diagnosa sekunder, nama tindakan, kode tindakan, nama obat, kode obat. Untuk formulir
pelayanan unit penunjang di sini ada kode penunjang, keterangan, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, nama unit, kode ruangan, tanggal pemeriksaan, jenis pemeriksaan, hasil pemeriksaan, nama DPJP, nama petugas unit, kode petugas unit, tanggal pengambilan hasil. Untuk formulir ruang operasi di sini ada kode operasi, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, nama diagnosa, kode diagnosa, nama dokter anestesi, kode dan nama dokter bedah dan kode dokter bedahnya. Nama ruangan operasi, kode ruangan, tanggal operasi, jam mulai operasi, jam selesai operasi, nama operasi, kode tindakan, nama obat, kode obat, dan keterangan. Untuk formulir ruang perawatan intensif di sini ada kode perawatan, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, diagnosa masuk, diagnosa keluar, asal ruangan, nama DPJP, tanggal masuk, tanggal keluar, nama ruangan, kode ruangan, obat, kode tindakan dan kode tindakan, cara pulang, dan keterangan. Untuk formulir apotek di sini ada kode pasien, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tanggal, nama DPJP, dan nama obatnya. Untuk bagian yang terakhir di sini ada kasir, ada kode pasien, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tanggal, jenis pelayanan, tarif, dan totalnya. Di sini saya akan coba input pasien baru. Saya masukkan nomor rekam medisnya. Nama pasiennya, nik, di sini kita isi tempat lahir, sini kita isi tanggal lahir pasien, alamatnya kita nomor HP pasien, email pasien, pekerjaan, agama, nama penanggung jawab, nomor HP penanggung, hubungan penanggung jawab, jenis pembayaran, jenis kelamin pasien,
golongan darah, status perkawinan, kita simpan. Di sini kita lanjut ke TPP. Kita kasih kode TPP-nya. Kita isi nomor rekam medis pasien yang akan mendaftar di TPP. Di sini nama pasien sudah muncul, kita isi keluhan pasien. Kode ruangannya. Kode kepegawaian. Lalu kita simpan. Di pelayanan rawat jalan. Apa di sini, Cok? Yang kode rawat jalan. Yang TPP. Sudah buka yang lagi yang di TPP. Tidak tersimpan yang tadi. Tidak bisa. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Batas sudah ada. Berarti ini kan kode TPP yang sudah ada. Berapa yang bisa masuk? Tidak tersimpan itu tadi. Berapa tadi ketik makanya bisa masih ada. Tidak ku ingat. Saya 7 sampai 8 kemarin puisi. Kayaknya iya tina sembunyi mana? Apa Nah, RM-nya juga itu sampai berapa nih? Sampai 12 nih. apa bisa ditarik di sini? 008 kemarin saya, tapi nama aku itu dalam Yang mana? 00. 001 coba. Itu belum ada. Karena sembunyi ya, tarik deh. Tunggu dulu tariknya tuh bisa cepat ya. Weh.
Wah, ada nih. Ada nih. Tutup kembali. Kenapa pakai SPG operator? Rak, tak pakai juga. RC Masuk ke situ 001. Betul nggak? Sini. Di sini ruangan yang dituju.